Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Kiki Daily. Ini aku lagi di halaman teras, bukan halaman ya, ini pinggir jalan. Nah, ini di pinggir pagar itu dimanfaatkan untuk tanam segala macam rupa. Ada bunga, ada daun-daunan. Itu Anamta tuh suka banget ya sama bunga ya. Nah teman-teman, aku tuh mau review ini. Di antara pot-pot ini banyak tanaman liar kesukaan kita. Ini tuh ceritanya aku adik kakak ini sama Osin Fabila. Pas masa kecilnya tuh sukanya makan sayuran liar, karena kita tinggalnya tuh di kampung tapi sehat alami ya. Nah, ini salah satunya kesukaan kita dulu pas masih kecil. Ini namanya sayur daun sentrong. Nih, daunnya tuh lembut banget. Ini gampang banget empuk kalau direbus. Ini daun sentrong ini memang tanaman liar, tidak semuanya tahu ya. Tapi ini di online itu ada loh, dan harganya cukup lumayan mahal. Satu ikat kecil gitu tuh 15.000 ternyata kemarin pas kebetulan lihat-lihat. Nah, ini kita gratis. Karena untuk sentrong ini perkembang biakannya itu gampang banget. Caranya gimana? Kita nggak usah repot-repot bikin bibit, nggak usah repot-repot beli. Kalau kita sudah punya satu pohon, nah ini kan sudah mulai tumbuh bunganya. Ini nggak kita petik untuk sayur dulu ya, karena kalau kondisi seperti itu lagi enak-enaknya di sayur ya. Ini pas lagi sedang-sedangnya belum tua, jadi empuk banget. Nah, ini kan sudah tumbuh bunga. Ini bunganya itu ditunggu sampai tua. Nanti bunganya itu bisa dibuat perkembangbiakan. Nah, ini daun sentrong itu kalau sudah bunganya udah tua tuh seperti ini. Nanti lama-lama itu mekar. Nah, ini tuh yang sudah mekar sudah habis. Jadi kalau mekar itu cantik ya, bisa terbang-terbang bulu-bulu gitu. Nah, ini masih ada sedikit yang belum jatuh. Lah, bulu-bulu ini jatuh, itu nanti dia akan tumbuh. Akhirnya banyak berkembang biaknya dengan cepat, karena ini masing-masing bunga ini bulunya banyak banget ya. Nah, ini udah hampir mekar ini. Nah, ini namanya bunga daun sentrong. Nah, daun sentrong mungkin yang belum tahu ya, kalau lihat tumbuhan seperti ini itu dicoba boleh, aman kok. Dan ini alami banget ya, karena bukan tanaman peliharaan, jadi nggak disemprot-semprot, nggak ada obatnya, bener-bener ini herbal gitu. Terus ini ciri-cirinya ya, ciri-cirinya ini tampak dari depan. Nah, ini tampak dari belakang ya, daun sentrongnya. Ini kalau udah mulai bunga. Terus batangnya tuh banyak kandungan airnya ya, jadi kalau direbus jadi cepet banget. Ini belok-belok ini di sini. Ini Bude Kiki lagi ini tanaman sentrong ya. Ini enak dimakan loh. Tuh ada daun berambang, sama Ayak malah dipetik. Nanti buat sop Ayak ya, nggak dipetik-petik. Ini Ayak punya taman komplit, ada bunga. Nggak bisa. Nih, kalau Anamta makannya sayur sop, daun berambangnya tinggal petik ya. Tapi itu mentah, Dek Anamta nggak doyan. Iya. Ina Anamta dimasak dulu kalau mau dimakan ya. Ini Anabia mau sekolah. Hah? Besok Anamta makan daun sentrong mau? Mau? Nah ya. Nih, ini namanya daun sentrong. Yang ini sayang, ini daun sentrong. Ini daun sentrong ini cukup direbus aja, dimakan sama sambal. Iya, sama sambal pecel ya. Iya, ini sambal pecel atau sambal kelapa. Terus enak lagi di sayur santan ya, di bumbu gulai itu. Wah, enak banget, empuk. Hah? Suka. Mana toh? Oh, boneka. Iya, bonekanya dijemur habis dicuci. Ini Ayak mau berangkat sekolah dulu ya. Wah, diseling-seling ini.
Dan bahkan kalau yang suka lalapan, daun sentrong ini juga aman untuk dimakan buat lalap. Ya, jadi dibuat lalapan juga bisa. Apa minggir ya? Enggak apa-apa. Nah, jangan dipetik-petik, ini bunganya nanti biar gede kita tanam lagi ya, ya. Nanti biar punya daun sentrong banyak. Ini bukan putri malu sayang. Kalau putri malu itu tidur, itu bukan. Nanti kita cari putri malu ya. Ya. Ini daun sentrongnya ini ada berapa toh Ayah? Oh, kalau pulang sekolah nanti. Oke, dah. Sekarang pulang sekolah. Sekarang berangkat sekolah dulu. Ayo makan dulu, sarapan dulu sama adik. Ini udah agak susah makan ini Ayah. Nanti lawuh daun sentrong aja ya. Ya? Mau? Dah ya, berangkat sekolah dulu. Hati-hati ya. Dan daun sentrong itu, ya ini batang yang sudah tua itu mengecil ya. Mengecil sudah agak keras. Agak keras ini daun sentrongnya kalau udah tua. Ini anak-anak tuh, cucuku tuh yang ada di Magelang tuh suka banget kalau daun sentrong lagi mekar. Itu ditiup-tiup bisa terbang. Bagus banget. Nanti dihabisin adik loh. Nih penampakan dari deket ya. Bunga daun sentrong. Bunga daun sentrong. Banyak juga yang sudah mengering, dan ini daunnya tuh kalau sudah berbunga otomatis sudah tua-tua kayak gini ya. Nih, ini daunnya yang sudah tua. Jadi cabangnya tuh ada banyak, nggak satu aja. Makin besar itu makin bercabang-cabang, makanya satu pohon aja nanti berkembang biaknya tuh jadi banyak banget itu. Belok-belok ke sana-sana. Ini bunganya. Ini juga belok ke sini. Boleh ambil dikit. Mama, ini. Ini nanti jatuh ke bawah itu asal bawahnya tanah itu udah langsung tumbuh otomatis ya. Udah langsung otomatis. Nah, kalau masih muda ini daunnya aja hijau royo-royo, seger banget. Nah, ini batangnya juga, batangnya masih kandungan airnya masih banyak banget. Jadi kalau masih muda kayak gini tuh, sebatang-batangnya tuh empuk ya di sayur ya. Ini sebunga-bunganya juga enak ini. Jadi kemeletus gitu. Kalau sudah tua itu daunnya aja udah nggak enak karena apa? Udah tua, udah kasar gitu. Batangnya apalagi udah seperti kayu kalau direbus. Nah, ini udah pada mau siap-siap sekolah ini. Ini bener-bener komplit banget ya, semuanya hampir ada. Soalnya asal kita lagi lewat di mana ada cepluan, kita jabut, kita tanam. Ini cepluannya ini juga hasil dari mencabut di kebun liar ya. Gitu. Sentrongnya dulu juga ceritanya kita cuma petik bunganya. Terus kita taruh di pot. Nah, ini sudah berbunga lagi, jadi nanti berkembang biaknya tuh banyak. Nanti kita taruh di tanah-tanah aja nggak apa-apa. Di sana kan masih banyak kebun juga. Daun sentrong ini untuk pencernaan tuh bagus banget ya. Karena kalau direbus, dimakan itu kayak ada lendir-lendirnya gitu juga ya. Jadi halus gitu, halus banget teksturnya. Sama bayam itu lebih halus lagi sama sentrong. Jadi sentrong ini lebih halus dari bayam, maksudnya begitu. Ini tekstur batangnya tuh hampir sama ya. Jadi jenis-jenis tumbuhan yang banyak kandungan airnya. Ini daunnya tuh juga tebel banget ini. Terus kayak ada sedikit sih kasar-kasarnya sedikit, tapi kalau direbus itu halus banget. Halus, terus dikunyahnya itu empuk, ditelennya juga enak banget gitu loh, nggak kasap. Hah? Tuh Anam tadi gituin tuh, kasihan dong Kak Ayah. Dia keluar tuh nongol. Nah, suasananya tuh adem banget kalau pagi-pagi mau berangkat sekolah, ini bisa jadi area bermain. Sama Anabia jadi kenal daun sentrong ya.
Nah itu double. Adik Anamta ini kasihan ini loh. Ini ya, ada pohon pepaya, ada stroberi, ada mint. Ini PPO ini. Kalau masa kecilku bilangnya PPO mint. Ada wortel itu layu, kemarin belum disiram. Ada seledri, meskipun ini tidak sebegitu terawat tapi komplit. Kemarin juga ada daun ketumbar, mana ya daun ketumbarnya ya? Ini dari apa? Kemarin bunganya terbang, ini daun sentrongnya juga tumbuh di sini nih. Padahal ini anggrek ini nggak ada tanahnya, ini dia bisa tumbuh ini. Ini daun sentrong yang masih kecil ya. Daun sentrong yang masih kecil. Jadi kalau kita kepengen gitu apa ya? 3 ginian nih udah cukup ini untuk lauk. Atau kita lagi makan tuh ke kebun, petik 2 lembar buat lalap. Daun pepayanya juga buat lalap enak. Kalau mau buah cipluannya, ini buah cipluannya juga sudah ada. Ini bentar lagi mateng, enak ya. Ini sayur bayam, ini bayamnya tuh bayam liar. Bayam liar itu kandungan gizinya lebih banyak dari bayam biasa. Ini sudah mulai berbunga dan ini nanti juga di bawah-bawahnya akan tumbuh banyak lagi. Ini ada parijoto. Parijotonya kemarin habis berbuah banyak ini. Parijoto itu mudah ditanam. Ini dipotek aja kena ya. Dipotek langsung ditancap kayak gitu udah hidup ini untuk parijoto. Untuk teman-teman yang kepengen tanam parijoto, kalau kita main ke rumah teman punya parijoto, ini kan gampang banget ya bercabangnya ya. Kita ambil satu aja, dipotek, ini bekas dipotek-potek ini untuk berkembangbiakan. Kalau terlalu tinggi kan juga nanti mentelung, jadi bagusnya tuh dipotek. Nah hasil potekannya bukan dibuang tapi ditanam. Dan ini mudah banget berbunga, mudah banget buah tanpa kenal musim. Ini calon buahnya ya, sudah ada bunganya, nanti memanjang. Ini parijoto yang sudah berbuah tuh seperti ini ya. Jadi buahnya tuh gemesin banget ya, warnanya cantik. Nah ini untuk bumil bagus banget ini. Selain kandungannya tuh bagus, ini juga rasanya tuh orang nyidam bener ya. Sepet-sepet, kecut-kecut gitu, seger, banyak vitamin C-nya. Nah ini gampang banget bercabang, cabangnya tuh banyak banget. Kalau ini namanya buah besaran. Jadi kita itu tanam di kebun itu buah-buah yang deso ya, alami, buah liar. Ini liar juga ini. Untuk buahnya itu sepanjang masa, tanpa mengenal musim. Setiap saat berbuah. Ini kecil-kecil belum besar, kemarin habis aku panen. Dan ini aku potek-potek banyak tetangga atau teman-teman itu yang kepengen bibitnya ya. Cuma dipotek aja nanti sudah bisa untuk ditanam. Jadi ini kan di perumahan ya, kita jarang yang punya lahan, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa berkebun meskipun hanya mini. Jadi kita manfaatkan dengan rak besi seperti ini ya. Nah ini kita bisa tanam apa aja. Ini satu rak besi itu muatnya banyak ya, tinggal selera, bisa 12, bisa 15, bisa 10. Jadi kita bisa punya tanaman komplit. Dan di pot-pot seperti ini banyak tumbuh rumput, terus ada rumput liar yang bermanfaat seperti sirih Cina ini, sengaja nggak kita cabut. Ini kita rebus seakar-akarnya, sebatang-batangnya, sedaun-daunnya kita minum, ini juga manfaat untuk kesehatan. Nah ini kita habis makan nangka nih, ini ada pohon nangka ini. Ini habis makan biji salak ya, habis makan salak, ini bijinya taruh di sini, ini juga tumbuh. Jadi apa ya, sekedar kita tanam-tanam aja. Untuk anak-anak tuh kan juga bagus. Jadi bisa mengenal, oh ini pohon salak, ini pohon nangka, ini pohon sentrong. Karena anak-anak sekarang tuh nggak ada yang tahu sayuran sentrong ya. Taunya burger, Kentucky, seperti itu. Nah ini makanan sehat alami.
Syukur-syukur kita nyayurin anak-anak itu juga ini dimasukkan kan juga bagus, bahannya alami. Ini kemarin kita juga habis manen yang namanya bribil atau kuti kalau di Magelang, kalau di tempatku bribil, kalau di tempat teman-teman apa? Ini menyatu dengan apa ini pohon min. Nah, bribil itu seperti ini ya. Ini udah habis, ini kita nunggu-nunggu yang kemarin pada rontok tumbuh, kemarin habis kita panen kita rebus nih. Ini bribil ini juga enak banget, bisa dimasak gulai juga enak banget. Caranya kita rebus dulu, udah matang baru kita bumbu kuning, paling suka dikasih tempe, enak juga enak. Jadi sayur-sayur alami kayak gitu jadi mengingatkan kita di masa kecil dulu ya. Kalau ke kebun, ke perkebunan atau ke ladang atau ke sawah, udah kita tidak harus memanen tanaman yang kita tanam. Jadi kalau zaman dulu tuh ada sayur bayam kita nanam itu dijual. Nah, kita makan yang sentrong, bayamnya sedikit. Besok lagi masak bribil. Dan teman-teman kalau sekarang tuh kepingin sayur bribil atau sayur sentrong, itu kita pesen di tukang sayur ada loh. Khususnya kalau di kampungku ya. Kalau di mana-mana harusnya sayur sentrong ini juga ada. Sayur bribil juga ada. Jadi aku sering pesen bawain sayur bribil kayak gitu ke tukang sayur itu bisa. Karena di pasar-pasar itu ini juga masih banyak yang dijual. Terutama untuk sentrong sama bribil ini masih banyak banget. Jadi ketika kita menanam wortel, menanam kobis dan menanam sayuran apapun, itu biasanya itu tumbuh sendiri. Untuk sentrong ini meskipun tadinya nggak ada bibitnya, nggak ada benihnya, mungkin dari pupuk kandang ya, karena mungkin di rumput itu ada bribilnya, dimakan sapi pakai pupuk kandang, benihnya itu masih bisa tumbuh. Bisa jadi dari pupuk-pupuk itu, atau kalau belum dimakan itu kan sisa-sisa rumput kadang-kadang juga ikut buat pupuk juga, sisa-sisa rumput yang dimakan sapi. Nah, ini akan tumbuh dengan sendirinya di perkebunan kita. Enaknya hidup di kampung tuh seperti itu ya. Jadi kita ini sukanya tuh sayur liar gitu, masaknya juga gampang. Ini mau dibumbu apa aja juga enak, jadi luwes ya. Bribil ini dimasak gulai juga enak banget. Sentrong ini dimasak gulai juga enak banget. Dibikin gudang atau pecel enak banget. Dimakan mentah buat lalap juga enak banget. Dan biasanya kalau tanaman liar itu tidak diserang hama. Ini ada walang, tapi nggak pernah walang itu makan daun sentrong. Dia makannya tuh apa, kubis, terusan apa, mungkin bunga kol kayak gitu, sayur sawi. Kalau yang ditanam tuh biasanya diserang ulat, terus belalang. Nah, ini kalau sayur liar kayak gini aman ya, daunnya utuh-utuh. Jadi tidak ada serangan hama karena dia jenisnya rumput liar, bukan sayuran. Udah tanpa obat, terus seger, utuh, nggak diserang hama. Jadi ini bisa yang lewat perkebunan melihat sayuran seperti ini bisa kita manfaatkan untuk hemat belanja. Dirasain dulu aja, kalau enak monggo, kalau nggak enak ya namanya juga belum pernah makan, mesti rasanya kayak aneh-aneh kayak gitu. Tapi kalau kita ya udah makan dari kecil tuh, kalau lihat ini nafsu makan itu tambah. Karena sudah sugesti ya, dari kecil makanannya ini seger banget. Sayurnya alami dan kita makan buahnya juga, ini stroberi nanam sendiri. Ini buahnya juga parijoto, ini tidak mengenal musim, setiap hari bisa panen. Buahnya juga komplit. Ini ada cepluan juga. Siap panen, tanamnya mudah. Nah, ini kemarin nggak sengaja, ini nggak tahu ada cepluan jatuh di sini, mungkin tumbuh segini banyak ya. Dan bisa buah juga. Buahnya cantik ya, kayak lampion ya. Besarannya juga berbuah setiap saat. Ini yang udah mateng, ini yang masih hijau. Ini parijotonya. Parijotonya tuh udah buah ya. Ini bisa setiap hari kita, nggak usah dipetik semuanya, ngambil 1-2 langsung dimakan.
Ini parijoto itu, ini yang sudah tua. Nih kalau masih bunga dan calon buah tuh kayak gini ya. Yang udah tua di bawah ini. Siap petik. Ini buahnya. Ini buahnya ya. Buahnya tuh banyak banget. Setiap cabang-cabang ini keluar bunganya ya, setiap tunas ya. Nih. Ini udah mulai ada bunganya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di channel Gigi Daily. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.